Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Ibu akan membuat kisi-kisi PKWU kelas 11. Oke. Sebelumnya di sini ada bab 1 ya, yaitu tentang materinya tentang kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangunan ruang. Di sini identifikasinya pertama yaitu siswa dapat menjelaskan dan menyebutkan kerajinan dari bahan limbah. Kemudian siswa dapat mengidentifikasikan kerajinan dari bahan berbentuk bangun datar. Kemudian selanjutnya siswa dapat menjelaskan atau mengidentifikasikan perencanaan usaha kerajinan. Kemudian untuk bab terakhir yaitu siswa dapat membuat strategi produksi. Di sini kalian dituntut untuk bisa bagaimana sih cara membuat perencanaan. Kemudian juga komponen-komponen di analisis SPOT itu harus tahu apa aja. Kemudian ada juga misalnya tentang laporan, membuat laporan yang ditunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan. Itu harus tahu cara membuat laporannya, yaitu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu materi bab 2, rekayasa sistem teknik. Nah, di rekayasa ini sedikit Ibu memberikan soal-soalnya, yaitu mungkin sekitar 5 ya. Yaitu pertama, siswa dapat mengidentifikasi produk dan manfaat serta perencanaan usaha rekayasa peralatan sistem teknik. Kemudian untuk yang terakhirnya, siswa dapat mengidentifikasikan pengemasan, perawatan, analisis, kemudian perhitungan BEP serta strategi dalam promosi. Kemudian kalian juga dituntut bisa menghitung BEP, kemudian membuat pengemasan itu seperti apa, yang baik yang benarnya. Kemudian gimana sih strategi untuk melakukan promosi. Nah, di situ dalam bentuk-bentuk soalnya mungkin sekitaran ada 5 soal gitu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu bab 3. Bab 3 ini adalah budidaya ikan konsumsi. Nah, di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di dalam bab 3 ini. Siswa dapat membuat perencanaan usaha pembenihan ikan. Kalian harus mengerti apa sih yang dimaksud dengan ikan konsumsi. Kemudian metode yang dilakukan untuk budidaya ikan konsumsi itu seperti apa. Nah, di sini di bab 3 ini banyak sekali terdapat pertanyaan-pertanyaan mengenai ikan. Kemudian juga harus paham juga ikan ini terdapat berbagai macam ikan hias. Nah, kalian juga harus tahu. Kemudian dalam bahasa Inggrisnya misalnya ikan cupang itu apa misalnya, itu ya. Nah, itu bentuk-bentuk soalnya yang Ibu omongkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu wirausaha pengolahan produk makanan khas daerah. Nah, di sini kalian dah harus bisa mengidentifikasikan nama makanan-makanan khas daerah ya. Kemudian siswa dapat perencanaan usaha makanan khas. Siswa dapat membuat promosi produk laporan kegiatan usaha makanan khas daerah. Di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di bab 4. Ada 4 bab. Soalnya terdapat 50 soal. Nah, untuk selanjutnya ya ini contoh-contoh soal. Nah, contoh-contoh soal ini berikut ini bukan merupakan strategi penetapan harga jual. Nah, kalian harus tahu gimana strategi yang bukan strategi ya. Berikut ini yang bukan, ingat yang bukan. Yang bukan termasuk strategi itu seperti apa? Yang jawabannya yang mana? Kemudian selanjutnya yaitu pembangunan usaha meskipun kecil. Ini adalah bentuk-bentuk soal. Bentuk-bentuk soal nanti yang akan muncul di soal semesteran. Jadi kalian harus paham jenis-jenis soalnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ini yang bukan termasuk ke dalam faktor kemasan. Nah, yang bukan, ingat yang bukan. Nah, yang bukan termasuk dalam faktor kemasan adalah titik-titik. Nah, kalian cari tahu apa sih yang bukan termasuk faktor-faktor pengemasan itu apa.
Nah selanjutnya yaitu ini yang ibu bilang tadi, untuk yang bab 3 ya, merupakan salah satu jenis ikan air tawar. Ini harus paham jenis ikan air tawar itu seperti apa ya. Oke ya, anak-anak hebat, kalian harus paham ini. Selanjutnya ini juga jumlah ikan telur cupang wadah pemijahan adalah berapa? Titik. Kata A, B, C, dan E. Nah untuk selanjutnya ini juga bentuk-bentuk soalnya juga harus kalian paham ya anak-anak hebat. Demikianlah ya bentuk-bentuk soal yang sudah akan masuk, yang pasti akan masuk di dalam soal semesteran. Jadi ibu harap nanti kalian harus paham, harus memiliki nilai tinggi. Oke, demikianlah soal-soalnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar, kemudian mendapat nilai yang maksimal. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berhentikannya.